Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang membuat ruang rapat berubah menjadi tempat paling menegangkan di Irak. Pada 22 Juli 1979, sekitar 100 pejabat tinggi Partai Ba'ath berkumpul di Baghdad untuk menghadiri pertemuan bersama Saddam Hussein yang baru 6 hari menjadi presiden. Namun, di tengah rapat, puluhan nama mulai dipanggil satu persatu. Mereka berdiri, dikawal keluar, dan sebagian tidak pernah kembali. Mengapa Saddam melakukan pembersihan sebesar itu hanya beberapa hari setelah berkuasa? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada para pejabat setelah pintu haula tertutup di belakang mereka? Jawabannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar pemecatan politik. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 22 Juli 1979, sekitar 100 pejabat tinggi Partai Ba'ath Irak berkumpul di sebuah aula di Baghdad. Mereka datang untuk menghadiri pertemuan bersama Saddam Hussein, presiden baru Irak yang baru 6 hari menduduki jabatan tertinggi negara. Suasananya pada awalnya tidak terlihat seperti keadaan darurat. Para pejabat duduk di kursi masing-masing, beberapa merokok, sebagian berbicara pelan dengan orang di sebelahnya. Di bagian depan ruangan, Saddam berdiri dan mulai berbicara. 6 hari sebelumnya, pada 16 Juli 1979, Ahmed Hassan al-Bakr mengundurkan diri. Jabatan presiden kemudian beralih kepada Saddam. Tetapi bagi orang-orang di ruangan itu, pergantian kekuasaan ternyata bukan sekedar pergantian nama di kursi kepresidenan. Sehari setelah pergantian itu, pada 17 Juli 1979, dokumen diplomatik Amerika Serikat menggambarkan Saddam sudah memegang kendali pemerintahan dengan kuat. Artinya, ia tidak memasuki ruangan tersebut sebagai pemimpin yang masih mencari pijakan. Ia sudah berada di pusat kekuasaan. Yang belum diketahui para pejabat di hadapannya adalah bagaimana presiden baru itu akan menghadapi orang-orang yang dianggap tidak sepenuhnya berada di sisinya. Pada 22 Juli 1979, Saddam mengumumkan bahwa pemerintah telah menemukan sebuah konspirasi di dalam Partai Ba'ath. Menurutnya, ada orang-orang yang berkhianat dan berusaha menggulingkan pemerintahan baru. Kemudian seorang pejabat senior bernama Muhyi Abdul Hussein Mashhadi dibawa ke hadapan peserta. Ia bukan datang sebagai pembicara biasa. Mashhadi sebelumnya telah ditahan. Catatan mengenai peristiwa itu menyebut dirinya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Di depan orang-orang yang pernah bekerja bersamanya, ia mengaku terlibat dalam konspirasi dan mulai menyebut nama mereka yang dituduh ikut berada di dalam rencana tersebut. Lalu suasana ruangan berubah. Satu nama disebut. Seorang pria berdiri dari kursinya. Petugas berseragam menghampirinya dan membawanya keluar. Beberapa saat kemudian, nama lain terdengar. Orang berikutnya bangkit, meninggalkan tempat duduk, lalu dieskawal menuju pintu. Kemudian nama ketiga, nama keempat, dan terus berlanjut. Menurut kajian University of Dundee mengenai pembersihan politik tersebut, sekitar 50 nama akhirnya dipanggil satu persatu. Bayangkan berada di dalam ruangan itu pada 22 Juli 1979. Tidak ada daftar yang dibagikan kepada para peserta. Tidak ada yang tahu berapa banyak nama yang akan disebut. Tidak ada yang tahu kapan pemanggilan akan berhenti. Setiap kali satu nama terdengar, satu kursi kembali kosong. Tidak ada keributan besar. Justru ketenangan proses itu membuat pemanggilan tersebut terasa lebih mengerikan karena semuanya berlangsung di depan mata mereka sendiri. Namun ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada orang-orang yang dibawa keluar. Mereka yang masih duduk mulai menunjukkan kesetiaan kepada Saddam. Rekaman pertemuan memperlihatkan para pejabat yang tersisa meneriakkan dukungan semakin keras ketika jumlah orang di ruangan semakin berkurang. Mereka baru saja menyaksikan rekan-rekannya berubah dari pejabat menjadi tertuduh dalam hitungan menit. Dan tidak seorang pun tahu apakah dirinya akan menjadi orang berikutnya. Menurut Anda, jika Anda berada di dalam aula itu pada 22 Juli 1979, apakah Anda akan tetap diam atau ikut meneriakkan kesetiaan demi menyelamatkan diri? Tetapi pertanyaan yang lebih besar justru menanti di balik pintu aula. Setelah 20 pejabat itu dibawa keluar,
Kemana mereka sebenarnya dibawa, dan apa yang terjadi kepada mereka setelah nama mereka dipanggil. Setelah pertemuan 22 Juli 1979 berakhir, puluhan pejabat yang namanya dipanggil tidak sekadar dibawa ke ruangan lain untuk dimintai keterangan. Mereka masuk ke dalam proses pemeriksaan atas tuduhan ikut terlibat dalam konspirasi melawan pemerintahan Saddam Hussein. Hari-hari berikutnya menjadi penentu nasib mereka. Tidak semua orang yang ditahan berakhir dengan hukuman mati, namun pada 8 Agustus 1979, hanya 17 hari setelah pemanggilan nama di Baghdad, pemerintah Irak mengumumkan bahwa 21 pejabat telah dieksekusi karena dituduh terlibat dalam rencana menggulingkan pemerintahan. Angka itu bukan sekadar daftar orang biasa. 5 dari mereka merupakan anggota Revolutionary Command Council, salah satu lembaga kekuasaan tertinggi Irak ketika itu. Artinya, orang-orang yang terkena pembersihan bukan hanya pejabat tingkat menengah. Sebagian berasal dari lingkaran yang beberapa minggu sebelumnya masih berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan negara. Perubahan nasib mereka berlangsung begitu cepat. Pada Juli 1979, mereka masih datang sebagai anggota penting partai. Beberapa hari kemudian, mereka ditahan sebagai tersangka pengkhianatan. Lalu pada 8 Agustus 1979, sebagian telah menghadapi regu eksekusi. Catatan resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mencatat eksekusi 21 pejabat tersebut. Bagi para pejabat yang masih hidup, eksekusi itu juga menjadi bukti bahwa ancaman di aula sebelumnya bukanlah sekadar pertunjukan politik. Tetapi ada satu bagian yang membuat pembersihan ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar hukuman terhadap lawan politik. Menurut kajian University of Dundee, sejumlah anggota Partai Ba'ath yang selamat kemudian diberikan senjata dan diperintahkan ikut mengeksekusi rekan-rekan mereka yang telah dijatuhi hukuman mati. Jika sebelumnya mereka hanya menyaksikan orang lain dibawa pergi, kini sebagian dari mereka didorong menjadi bagian langsung dari penghukuman. Bayangkan tekanan psikologisnya. Orang yang kemarin duduk beberapa kursi dari Anda, berbicara dalam rapat yang sama dan berada dalam organisasi yang sama, kini berdiri sebagai terpidana. Sementara Anda, yang kebetulan tidak masuk dalam daftar, justru memegang senjata. Langkah seperti itu menciptakan bentuk loyalitas yang jauh lebih sulit dipatahkan. Mereka yang selamat tidak hanya tahu apa yang terjadi kepada orang yang dianggap melawan Saddam. Sebagian dari mereka juga telah ikut menjalankan hukuman tersebut. Setelah darah rekan sendiri ikut melekat pada keputusan yang dibuat penguasa, mundur dari sistem menjadi jauh lebih berbahaya. Ada pula fakta lain yang memperlihatkan betapa luasnya tuduhan konspirasi pada masa itu. Seorang tokoh bernama Abd al-Khaliq al-Samarai telah berada dalam tahanan sejak 1973, bertahun-tahun sebelum Saddam menjadi presiden. Namun namanya tetap dikaitkan dengan konspirasi 1979. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, Saddam ditanya bagaimana seseorang yang sudah lama di penjara dapat terlibat dalam rencana tersebut. Jawabannya tidak benar-benar menjelaskan persoalan itu. Hal ini menambah satu lapisan misteri. Apakah seluruh orang yang dihukum benar-benar bagian dari satu rencana besar, atau tuduhan konspirasi juga digunakan untuk menyapu orang-orang yang dianggap berbahaya bagi pemerintahan baru? Yang pasti, pada 8 Agustus 1979, pesan kepada elit Irak sudah berubah menjadi kenyataan berdarah. Menurut Anda, apa yang lebih menakutkan? Mengetahui seorang penguasa bisa mengeksekusi lawannya, atau dipaksa ikut menghukum orang yang sebelumnya adalah rekan sendiri? Namun masih ada satu pertanyaan penting. Jika tujuan Saddam hanya menyingkirkan para tersangka, mengapa pembersihan 22 Juli 1979 dilakukan di hadapan begitu banyak pejabat dan bahkan direkam? Jawabannya membawa kita pada tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menghukum para tertuduh. Untuk memahami mengapa peristiwa 22 Juli 1979 dilakukan secara terbuka, kita perlu melihat satu hal penting. Saddam Hussein tidak hanya ingin menghukum orang-orang yang dianggap berbahaya. Ia juga ingin memastikan seluruh elit Irak memahami bahwa aturan kekuasaan telah berubah.
Pada 31 Oktober 1978, hampir setahun sebelum Saddam menjadi presiden, sebuah memorandum intelijen Amerika Serikat menggambarkan kekuasaan nyata Irak berada di tangan Ahmad Hassan al-Bakr, Saddam Hussein, dan hanya sejumlah kecil penasihat. Pemerintahan juga bergantung pada kendali terhadap Partai Ba'ath, Badan Keamanan, organisasi intelijen, serta dukungan militer. Artinya, ketika Saddam resmi menjadi presiden pada 16 Juli 1979, ia sebenarnya sudah sangat kuat. Tantangannya bukan mendapatkan kekuasaan, melainkan memastikan tidak ada pusat pengaruh lain yang dapat berkembang menjadi ancaman. Pemerintah Irak ketika itu menyatakan bahwa kelompok yang dituduh terlibat konspirasi memiliki hubungan dengan Suriah. Hubungan antara pemerintah Ba'ath Irak dan Suriah memang sedang rumit. Pada periode tersebut, pernah muncul pembicaraan mengenai pendekatan politik, bahkan kemungkinan penyatuan kedua negara. Namun, di balik isu hubungan luar negeri itu, pembersihan Juli 1979 juga menghantam tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di dalam partai sendiri. Disinilah pertemuan 22 Juli menjadi sangat penting. Saddam tidak menjalankan seluruh proses secara diam-diam. Pertemuan itu direkam, kamera menangkap para pejabat yang duduk, nama-nama yang dipanggil, orang-orang yang berdiri, dan mereka yang tersisa meneriakkan kesetiaan. Dokumentasi tersebut kemudian menjadi salah satu rekaman paling terkenal dari awal pemerintahan Saddam. Bagi elit Irak, pesan yang disampaikan sangat sederhana. Jabatan tinggi tidak menjamin keselamatan. Kedekatan dengan pusat kekuasaan juga tidak memberikan perlindungan. Seseorang bisa datang ke sebuah pertemuan sebagai pejabat penting, lalu meninggalkan ruangan sebagai tertuduh hanya karena namanya muncul dalam daftar. Pada 8 Agustus 1979, dampak pembersihan itu sudah terlihat langsung di struktur pemerintahan. Di pidatonya pada tanggal tersebut, Saddam menyebut bahwa Revolutionary Command Council yang sebelumnya berjumlah 21 orang, tinggal 16 setelah 5 anggotanya dikaitkan dengan konspirasi. Perubahan itu menunjukkan betapa cepat peta kekuasaan dapat digambar ulang. Orang yang kemarin berada di puncak pemerintahan bisa menghilang dari struktur hanya dalam hitungan minggu. Dan mereka yang selamat memperoleh pelajaran yang sulit dilupakan. Kekuasaan Saddam bukan lagi sesuatu yang hanya dibicarakan dalam rapat tertutup. Mereka sudah melihat bagaimana sistem itu bekerja di depan mata sendiri. Rekaman itu juga memiliki efek yang tidak berhenti pada orang-orang yang hadir. Ketika dokumentasinya kemudian beredar, pesan kekuasaan Saddam menjadi jauh lebih luas. Siapapun yang melihatnya dapat memahami bahwa pembersihan tersebut bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dipertontonkan sebagai peringatan kepada seluruh jaringan politik Irak pada masa itu, secara terbuka pula. Inilah alasan peristiwa Juli 1979 menjadi jauh lebih besar daripada sekedar penangkapan politik. Pembersihan tersebut memperlihatkan bagaimana rasa takut dapat digunakan sebagai alat untuk membangun kesetiaan. Saddam tidak perlu mengatakan kepada setiap pejabat bahwa mereka harus takut. Ia cukup membuat mereka melihat apa yang terjadi kepada orang lain. Menurut Anda, apakah loyalitas yang lahir dari ketakutan bisa benar-benar disebut sebagai kesetiaan atau justru hanya bentuk bertahan hidup? Namun, ada satu hal yang membuat peristiwa ini terus dikenang sampai puluhan tahun kemudian. Bukan hanya karena siapa yang dieksekusi, tetapi karena seluruh elit Irak dipaksa menyaksikan sendiri bagaimana seorang presiden yang baru 6 hari menjabat mulai menentukan siapa yang boleh tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan dan siapa yang harus disingkirkan. Peristiwa 22 Juli 1979 menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu dibangun melalui perang besar atau kudeta terbuka. Kadang, cukup satu ruangan, satu daftar nama, dan puluhan orang yang dipaksa menunggu giliran. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah Saddam Hussein menjadi presiden, sebagian pejabat yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan telah ditangkap, diadili, dan dieksekusi. Sementara mereka yang selamat pulang dengan memahami satu pesan yang jauh lebih dalam daripada pidato manapun, bahwa posisi tinggi tidak selalu berarti aman ketika rasa takut sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya.
menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.